Siapa yang bertanggung jawab masih menjadi tema kita dalam live event kali ini terkait dengan tragedi Mina di pelaksanaan haji tahun 2015 ini. Saya kembali ke Pak Kiai, tadi sempat menyatakan bahwa seharusnya para jemaah haji juga harus disiplin meskipun ada petugas yang mendampingi, tetap kita harus bisa jaga diri paling tidak. Lalu jika memang ada pengawasan yang baik, kejadian tragedi Mina ini tidak terulang lagi. Meskipun kita tahu ya Pak Kiai, Pak Kiram juga tahun-tahun sebelumnya menurut data kami tahun 94, 98, 2001, 2004 dan 2006 tragedi Mina juga menelan korban jiwa. Yang terparah tahun 90. Kita dikagetkan sekarang tahun ini terjadi lagi, meskipun ya menurut pengakuan beberapa pihak tahun ini seharusnya dengan sistem online, dengan sistem haji lihat seharusnya jauh lebih mudah untuk mendapatkan data korban begitu. Pak Kiai melihat kok bisa sih kejadian ini bisa terulang lagi, tragedi Mina seperti ini? Jadi kembali lagi kepada masing-masing jamaah haji dulu. Seharusnya dan ini yang kurang disadari ya, harus mentaati apa yang telah diarahkan oleh petugas haji dari kita. Jangan sampai ada seperti tadi yang saya dengar, ketua rombongan tidak mentaati aturan itu karena dia sudah pengalaman, karena dia sudah sering haji, dan karena afdolnya lempar itu memang dari fajar sampai jam 12 itu afdolnya itu. Setelah jam 12 sampai jam isya lah ya, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja, hanya kurang afdol. Afdolnya seperti Nabi Muhammad melempar jam 8 sekitar itulah kalau waktu duha namanya. Nah ini, jadi kepala rombongan kadang itu mengajak anak buahnya atau rombongannya, udah saya udah pengalaman, udah tahu dah, dikira hanya sepadat Jakarta Pak, dikira gitu. Kedua, ya memang petugas dari kita sendiri untuk yang akan datang harus ada trainingnya khusus lah. Jadi sebelum berangkat ke sana bukan hanya training sekedar bagaimana komunikasi dengan orang Arab, bagaimana, bukan hanya itu, bagaimana mengapalin nama jalan atau nama hotel, bukan hanya itu, tapi juga bagaimana ada yang tanggap darurat. Karena segala apapun kemungkinan bisa terjadi. Contoh seperti tahun 90 di tragedi Terowongan itu. Terowongan itu dibangun tahun 87. Berarti apa? 3 tahun nggak ada kejadian apa-apa. 3 tahun oke-oke saja, nggak ada apa-apa. Yang tahun 90 kejadian luar biasa, memakan korban sampai 1.500-an, 1.600 malah. Nah, itu kan luar biasa, hanya orang dan orang tabrakan. Sebenarnya kan kalau memang sudah ada himbauan begitu dari petugas dari awal sebelum keberangkatan haji juga sudah dihimbau bahwa gimana haji Indonesia melakukan lontar jumroh pada waktu-waktu yang sudah ditentukan yaitu sore. Namun ternyata ketika akhirnya sudah terjadi kejadian ini, ada jemaah asal Indonesia menjadi korban tragedi Mina yang ketika itu lontar jumrahnya adalah pagi. Kalau Pak Kiai melihat yang paling banyak jemaah Indonesia yang pergi ke Tanah Suci setiap tahunnya banyak sekali ya. Paling banyak. Kiai, iya. Dari 2 option ini Pak Kiai melihat sebenarnya jemaah haji lebih memang mengejar yang afdol atau yang sore yang sebenarnya juga menuju sempurna yang sah begitu? Ya. Banyak sekali ya, motifnya banyak. Ada yang lempar aja selesai lah, selesaikan sudah selesai, nanti enak udah ganti pakaian. Udah lempar akobah itu kemudian tahalul dan berganti pakaian. Nanti kita langsung tawaf, selesai sudah. Tawaf ifadah namanya. Kalau yang belum sa'i ya sa'i, kalau sudah. Nah ini sudah cepat selesai. Sudah cepat selesai. Kemudian ada lagi dorongannya itu tadi terbawa oleh fadhailul a'mal namanya. Mencari amal yang utama. Tapi membahayakan keselamatan. Kemudian kepala rombongannya sudah pengalaman, sudah sering haji. Jadi orang tuh akan modal ikut beliau. Maksudnya sedikit sepele begitu Pak Kiai? Iya. Ikut beliau, nanti dia kan sudah tahu jalan tikus kayak itulah. Kalau seperti Jakarta dia sudah tahu jalan tikus itu bisa. Nah ini. Kemudian juga jamaah haji ini melihat orang yang sudah pada berangkat kadang latah. Baik. Jadi sebenarnya ada beberapa faktor mengapa jemaah haji asal Indonesia ketika itu pagi itu ikut melatar jumroh. Saya ke Pak Kiram kembali.
Pak Guru melihat bagaimana sih sebenarnya perlakuan pemerintah atau kerajaan Arab Saudi terhadap jemaah haji asal Indonesia deh? Ya, pada umumnya sih secara umum gitu menurut saya sudah baik, sudah maksimal ya. Nah, yang kurang barangkali adalah dalam peristiwa ini saya mengkritis ada dua hal. Yang pertama, dari sisi keamanan dari Arab Saudi sendiri sekarang ini kan sudah zamannya canggih, teknologi canggih. Dia bisa dengan CCTV atau dengan alat apapun dia bisa mengetahui tempat-tempat yang kalau di sana padat langsung dikunta-kuntakan, koordinasi atau segala macam. Nah, ini yang saya nggak tahu apakah ini sudah dilakukan atau tidak. Ketika dia ini akan di tempat peristiwa itu padat, ini segera ditangani apa. Nah, ini menurut saya belum tahu. Yang kedua, karena haji ini melibatkan jemaah dari berbagai negara, dan yang harus dimaklumi juga sebagian besar jemaah haji bukan hanya dari Indonesia, itu ada orang-orang desa, orang-orang yang maaf kata di Indonesia saya katakan yang mungkin naik lift aja belum pernah, naik pesawat saja belum pernah. Ini bukan hanya dari Indonesia, dari Bangladesh, Turki, Iran, kebanyakan adalah dari kampung. Artinya ketika berada di Tanah Suci banyak kebingungan yang terjadi. Kebingungan yang terjadi, karena itulah menurut saya harus dilibatkan petugas-petugas dari Indonesia berkoordinasi sama petugas dari Arab Saudi untuk mengamankan jemaah masing-masing negara. Tapi sepanjang pengalaman Pak Kira meliput, biasanya ketika ada peristiwa misalnya yang terjadi sepanjang pengalaman meliput ya Pak Kira, sikap dari pemerintah Arab Saudi seperti apa terhadap korban yang jatuh? Gini, jadi begitu dia peristiwa perlu timbul panik, langsung didatangkan ambulan, dan ambulan itu langsung bawa aja, nggak tahu kemana, yang penting ke rumah sakit, begitu rumah sakit penuh ke rumah sakit lain, begitu. Mungkin dalam peristiwa di Mina ini mungkin jenazah dibawa ke beberapa rumah sakit. Nah, sebenarnya Indonesia masih hebat, masih untung karena pemerintah melengkapi jemaah haji dengan data-data yang lengkap. Sementara jemaah haji lain itu nggak selengkap Indonesia. Karena itu begitu mereka sampai rumah sakit, kalau itu kemudian meninggal, ini susah menelusuri dari jemaah mana, dari jemaah mana, dari jemaah mana. Kalau Indonesia ada gelang, ada mungkin data-data lain gitu. Tapi kan rumah sakit itu tidak hanya ngurus orang Indonesia. Nah, inilah yang saya pikir menjadi agak lama untuk mengidentifikasi jenazah dari jemaah haji itu. Karena gitu, kita tidak mengetahui ini korban sebenarnya dibawa ke rumah sakit yang mana. Ya, satu. Yang kedua, yaitu tadi identitas jemaah haji itu tidak selengkap Indonesia. Baik. Tadi Pak Kirim sempat mengatakan bahwa kalau di sekitar misalnya Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, tempat-tempat utama melakukan ibadah di Tanah Suci, memang ketat sekali peraturannya, tidak boleh membawa kamera yang besar misalnya untuk meliput. Katanya kabarnya juga tahun ini terkait dengan tragedi Mina, petugas kita, Pak Kiram pasti mengikuti terus ya perkembangan dari tragedi Mina yang menewaskan beberapa ratusan jemaah Indonesia. Benar nggak sih bahwa petugas kita tidak leluasa begitu untuk bisa mendapatkan informasi, untuk memperoleh informasi di rumah sakit, bahkan di tempat jenazah, karena di sana memang peraturannya sangat ketat sekali, ada penjagaan yang begitu ketat? Iya, betul. Betul. Jadi memang orang tanda kutip asing itu akan susah untuk dia menembus ke dalam rumah sakit, kecuali petugas.
itu pun nggak sulit. Itu pun nggak gampang. Nggak gampang. Ya. Artinya orang asing yang susah untuk menembus. Artinya kalau memang petugas orang asing itu orang ya bukan pegawai rumah sakit. Oke. Nah. Tapi kalau khusus petugas asal Arab Saudi sendiri gampangkah untuk masuk? Paling tidak kalau mereka bisa mendapatkan data, bisa menembus dibandingkan dari orang-orang dari negara lain atau petugas dari negara lain, harusnya data kan tetap bisa cepat kita dapatkan. Ya tadi yang saya katakan. Jadi untuk identifikasi jenazah saja itu nggak gampang di sana karena jemaah haji kecuali Indonesia itu dilengkapi dengan identitas yang lengkap. Itu anunya. Jadi itu prosesnya menjadi agak lama. Selain mereka juga dibagi di beberapa rumah sakit ya. Itu anunya. Oke, tadi Pak Kiai seperti ingin menambahkan ketika saya menanyakan ke Pak Kira bagaimana sebenarnya sikap kerajaan Arab Saudi khususnya pada penyelenggaraan haji tahun 2015 ini deh, Pak Kiai. Bagaimana sih sebenarnya sikap dari kerajaan Arab Saudi? Ya, sebenarnya masih banyak kekurangan yang harus disempurnakan di sana sini, antara lain setiap lembaga atau tim cobalah ada unsur negara yang jamaah haji banyak. Tim kesehatan masukkan dalam tim itu ada dokter dari Indonesia, perawat dari Indonesia, tanggap darurat dari Indonesia, palang merah Indonesia, yang tim tim bencana atau kebakaran ada dari Indonesia gitu. Ini karena apa? Karena jamaah haji Indonesia yang paling banyak. Setiap negara yang paling banyak dari Indonesia 168.000 ya. Sehingga setiap ada kecelakaan, musibah, pasti korban ada orang Indonesianya. Plane jatuh ada orang Indonesia, terjadi di Mina ada orang Indonesia. Karena bakarnya banyak. Seandainya Indonesia itu negara yang sedikit orang pergi haji, bisa saja tidak ada korban. Tapi karena banyak, setiap ada musibah, ada tragedi, kecelakaan, pasti korbannya ada orang Indonesia. Oleh karena itu ke depan saya belum sependapat dengan negara Iran yang ingin internasionalisasi penanganan haji. Itu repot sekali itu, masih mimpi itu, masih mimpi lah, lintur ya boleh. Kenapa? Karena negara-negara Islam itu menghadapi satu masalah aja nggak pernah sepakat. Menghadapi Israel, sikapnya seperti apa, menyikapi Israel nggak pernah sepakat. Menyikapi ISIS nggak sepakat. Baik, nah Kiai, ini kan pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya berulang. Sementara dari jemaah yang berangkat ke sana, warga Indonesia adalah jemaah yang cukup banyak, cukup besar. Paling tidak ketika sebelum pelaksanaan ibadah haji, misal sekarang bulan September, Oktober, bulan-bulan sebelumnya, setiap tahun selalu ada duduk barengkah begitu antara pemerintah, misalnya pemerintah Indonesia dengan pemerintah Arab, membuat sebuah kesepakatan dari pengalaman-pengalaman tahun lalu. Selalu rutinkah itu dilakukan, Pak Kiai? Nanti tapi jawabnya di segmen berikutnya boleh. Dan pemirsa, tetap bersama kami di live event Siapa yang Bertanggung Jawab. Tetap bersama kami.